udah nih? Udah dong. Oke, udah. Oke. Selamat datang di Local Fest. Selamat datang di Ruang Tengah Lomba Sihir. Ini episode 3 ya, episode kemarin baru 2 episode Oh kalian. bener ya, gue taruh nih di YouTube gue nih. Ambil nih ya. Ngapain ya kontennya ya? Nggak apa-apa, collab-post aja kita. Oke guys. Boleh. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu ketiga. Ya, terima kasih banyak. Walaupun udah telat 4 bulan deh. Makasih. Udah telat 4 bulan, maksudnya 3 tahun kalian survive di industri musik Indonesia ini. Sedap. Masih usia balita. Iya, walaupun 3 tahun itu menurut kalian baru bentar, tapi banyak orang yang mengikuti proses kalian kan udah panjang Gitu. gitu. Justru sebenarnya masalah gini, baru 3 tahun udah ganti manajer, udah gini ada Keluar yang personil memang satu. keluar. Nggak apa-apa dong, kan dinamika. Iya. Jadi kalau itu aja kayak aduh bosan gitu loh. Nah, di sini kita ubah ya. Iya, ganti tapi kalian harus tetap gitu. Oke. Harus. Sebenarnya dari semalam tuh gue kayak mencari relate-nya gue sama kalian. Apa tuh? Enggak ada. Ternyata Ico, Udo ternyata senior gue di SMA. Enggak. Kalau Rehan nih dari semalam, gue kan nebak-nebak kayak, ini yang datang Tristan apa Rehan ya? Gitu. Kalau Tristan gue makin gak ada nih hubungannya nih, tapi kalau Rehan kayak masih ada deh. Dulu gue nggak tahu masih pacarnya adik lu apa bukan, tapi dulu ceweknya teman gue, Siapa? Syafa. Oh, Masih? Apa Udah nggak. Oh udah nggak, ya dulu. oh itu siapa temen lu? Siapa Siapa dulu? tuh siapa? Oke, kalian lagi diomongin ya. Kamera sana, kamera sana. Plus fotografer kalian Martinus, masih fotografer kalian nggak? Masih. Itu junior gue di adik kelas. Oh junior loh. Ada tingkat gue di SMP. kampus, di kampus. UMN. Di UMN gitu. Jadi ini band yang paling deket lah sama gue sebenarnya. Ya, kan kita kan tamunya hari ini. Iya, terus Harus gitu ya. Baskaranya juga Adalah? musuh sekolah kita ya dulu ya. Oh iya. Tapi pas zaman kita tuh udah nggak musuhan loh. Semuanya deket. Iya, ya kan? zaman gue juga udah. Zaman dulu banget tuh. Iya, yang dulu banget. Terlalu intens ya gue rasa. Heeh. Wah, tapi kalau musuh gue sekarang gue happy parah sih. Lengketnya kakinya juga jatuh nanti. Nggak pernah selekat. Enggak suruh lari. Ayo mau lari. Dia udah. Nggak pernah. Dia cuma berdiri tegak aja dia langsung. Dia harus di meja komputernya dia. Dia Tertanya kayak ini. Milan. Enggak kayak apa namanya tuh kalau Power Ranger tuh dia. Oh, apa enggak robotnya. musuhnya Magneto kalau di X-Men siapa? Yang botak. Profesor X. Profesor. Ini gambaran dia kalau misalnya jatuh. Misalnya kayak lo jatuh dari loncat deh dari mana ya? Dari sebuah tangga gitu. Nih, kalau kita kan wah anjir, jalan lagi gitu. Kalau Arbok nih. Game over. Lemes banget tulangnya. Parah. Tapi dia katanya lagi fokus berenang. Oh, karena gitu. karena Olimpiade. memang iya kita Core ya? berenang tuh core ya? Bisa jadi. Tergantung renangnya kayak gimana. Kalau renang gini dong. Enggak. Jacuzzi itu. Iya, tapi kalau renang kok. Bener. Udah fokus apa Pilates lagi. strength training, pilates, Rehan lari. Ya Rehan lagi Oh, lari-larinya nih. basket, tenis. Lari-larinya. Tristan seadanya lah, sekenanya lah. Sekarang ini golf. Nggak fokus tapi. Enggak fokus Oh, dulu. Dia kontennya banyak. Kontennya banyak. Dia satu event kontennya banyak. Jadi si Baskara sama Tristan kemana? Karena lagi fokus sama masing-masing itu. Iya. Betul. Betul. Oh, sekarang lagi latihan nyelam lama-lamaan. Jadi kita support sih kalau misalnya anggota member kita memang ada yang mau fokus di suatu hal gitu. Suatu kayak interest. misalnya pengen fokus berenang. Kemarin gue abis dari rumah dia gue search YouTube-nya lagi search Michael Phelps. Nah, How to swim like Michael Phelps. Gile juga. Serius. Langsung Michael Phelps. Diggingnya segitunya ya. Gigi, digging, iya. digging, referensi. Sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan berikutnya Yes. kayak mungkin ini pertanyaan followers juga, netizen juga tiap lomba sihir manggung. Termasuk di Komina Local Fest waktu lomba sihir manggung. Lomba sihir yang ini ada Baskaranya nggak? Kenapa nggak lu delete? Lu bisa gue liat komen. Memang, cuman kan gue nggak tahu jawabannya, ngapain gue delete? Kenapa? Jawabannya adalah Sejak sejak 2 tahun 2 lalu. tahun lalu. Ini kalau ngikutin cerita gua sedih doang ya? nih. Enggak terus sedih sih. Enggak, sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Anjir. Siapa yang mau ngomong nih? Sejak 2 tahun yang lalu ada satu poin di mana LS juga apa ya, kecepatan growingnya Iya. menyenangkan lah buat Iya. kita lah, menyenangkan gitu. Nah itu di poin itu di mana prioritasnya udah nggak bisa kebagi dua gitu. Iya. Dua-duanya harus grow apa masing-masing Makanya gitu. kan India masih emerging parah kan. Nah,
Kita yang udah established banget. Kita kan established parah nih. Iya, benar. Nah, jadi gimana caranya supaya kita tetap again, kata kunci adalah #support. Iya, #no bullying. jadi ya udah gimana kita cari cara gimana caranya biar dua-duanya tetap bisa growing tanpa mengganggu satu sama lain dan emang untungnya setelah kita usahakan ternyata emang kita bisa jalan daily-nya berempat gitu. Nah, tapi di momen apa, mungkin ini pertanyaan banyak orang atau mungkin kalian sudah pernah menjelaskan, di momen apa kalian manggung tapi ada Baskaranya? Di momen yang dia bisa. Bener. Sebenarnya gitu. Nggak bohong sih itu. Iya, kayak Bener. misalnya contoh lah ya, kalau misalnya festival yang besar banget gitu atau main di luar negeri, itu kan biasanya udah di book dari jauh-jauh bulan kan. Iya. Itu kita langsung info ke Timnya. tim ke Baskara juga. Guys, kita ada tanggal segini, tolong di book jadwalnya. Ya udah nggak bisa. Cuma kan kebanyakan event-event kan biasanya dia 2 bulan, 3 bulan agak mepet lah kadang lah ya. Itu mau 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum ya. Kita Biasanya kan kalau panggung luar negeri kan biasanya 8 bulan in Mesti ada yang diurus juga. Iya, banyak yang diurus kan. Nah itu kan biasanya kan lebih enak tuh nge-schedulein gitu. Sama pastinya acara kita sendiri. Iya. Oh, kayak kemarin tur Parade Sihir gitu-gitu. Nah terus nanti showcase showcase juga. nanti HCTS gitu-gitu juga ya. Kemudian bersama Cara kita Lomba sendiri. Sihir tanggal 24 dan 25 Juli kita ada Baskara juga. Oke, berarti yang nyari-nyari Baskara bisa di acaranya Lomba Bisa Sihir. di Google. Instagram Bisa juga, di Google. WordPress juga bisa. Iya. Tolong mencari di situ. Iya, Google. Rumahnya Baskara gitu. Rumahnya Baskara ada tuh ya. Baskara Google Mahendra Maps. salah. salah. Terus kalian nih kan maksudnya kalau dilihat dari masing-masing band yang kelihatan lumayan sibuk lah. Ico ngisi drum di mana, ngeproduce lagu apa, Udo juga kerja kantoran ya kan? Kerja kantoran, punya solo project juga, cuman nggak tahu mau dilanjutin apa enggak. Yes. Passion project ya teman-teman. Rehan juga punya solo project, Lari, Martials, Punya istri sekarang. Punya istri. Maksudnya Tristan juga dengan ngantornya. Kalian tuh waktu ketemunya tuh buat full team tuh gimana ngumpulinnya dan kapan biasanya? Jarang sih. Full tim ya, berlima berarti ini ya. Iya, berlima. Kalau ada tamu juga nggak apa-apa. Kita ngumpul itu kalau misalnya ada Ya nikah. yang nikah. Jadi kalau ada pernikahan datang. Ya udah. Itu aja sih. Udah berarti sejauh ini baru 2 kali. Dalam tahun ini udah full team berapa kali? Ada sih sebenarnya beberapa kita pas workshop misalkan untuk single terbaru kita, mungkin dari sekian kali jadwal yang udah ditentuin, beberapa kali ada yang misalkan semuanya bisa hadir gitu pastinya. Karena nggak bisa dipungkiri kalau nulis lagu bareng-bareng itu tetap lebih menyenangkan. Apalagi as a band ya. Iya. Nulis lagu bareng-bareng itu lebih menyenangkan dan lebih dibutuhkan untuk dalam sebuah band untuk ngasilin lagu yang emang rasanya kita berlima gitu. Walaupun nantinya terus cara kerjanya kayak gimana pun disesuaikan, cuman biasanya awal penulisan itu ngobrolnya itu kalau bisa semuanya datang. Dan itu terjadi beberapa kali lah. Biar lebih Itu terjadi hitungan jari. Tangan kanan. Sama tapi setidaknya pasti kalau meeting teknis tentang apa yang mingguan, at least ada online pasti setidaknya. Tapi teknis ya nggak Tapi itu ngobrol. bisa dilihat sebagai ya bukan kekurangan sih. Oh itu Cara kerja. sibuk, iya cara kerja kita begitu, tapi bisa dilihat sebagai kelebihan juga gitu. Kayak Iya. ternyata sebenarnya walaupun kita sama-sama sibuk semuanya dan punya priority yang lain juga, ini tetap bisa kita jalanin dengan cara kita sendiri gitu. Sesuai sih, misalkan kayak kita bikin musik yuk gitu. Terus itu bikin lagu yuk. Ya udah bikin lagu sebisa ya gimana cara bikin lagu kan beda-beda, ada yang dari ngobrol dulu, ada yang mungkin udah ada ide, gue punya ide ini, coba gimana? Ide lu jelek, ya udah ulang. Misalkan. siapa yang idenya biasanya? Gua. Gak enakan ya? Writing deh. Idenya jelek gua, biasanya gua idenya di apa? Biar ngobrolnya enak. Keren. Dari tadi gua nanya udah lihat. Ini sebenarnya isinya cemilan-cemilan yang biasa Tristan bagi kalau manggung. Jadi bisa sambil kalian ketemu banget cemilin. sekarang ini teman-teman. Iya, soalnya biasanya kalau konten ini semuanya tuh gue kasih ada apanya lah gitu di mejanya biar nggak kosong-kosong banget. Revo kemarin gue kasih donat resign karena lagu aku dipecat. Ya Allah, semoga dari Nggak, satu gini brand di sini. nggak, gitu. Bacain belakangnya aja. Kan misalkan, halo Indofood. Jangan dong, dia nggak masukin ke sini. Oh iya. Pakai uang gue sendiri.
Nah, Boleh mungkin sambil dicemilin. Biasanya kan kalian bagi-bagi ke penonton, kalian nggak makan kan? Itu. Saya ngambil tumbler dulu ya. Terus berlanjut. Iya nggak apa-apa. Ambilin punya gue juga. Ini bebas kok. Ambil punya gue. Stanley. Tapi berarti mau nggak lu? Mas beneran kayak lagi manggung ini ya? Iya. Gimana? Kesian. Daripada nggak boleh main HP terus. Nanti cepet tua. Berarti sambil ngobrol aja ya. Iya. Kan kalian udah 3 tahun nih eksis di industri musik Indonesia. Gila lo. Eksis. Hadir. Ya. Geter gue denger industri musik. Aduh, geter gue. Kancah musik. Gila. Kena. Udu pernah bilang kalau ngeband itu berat banget. Ya. Karena yang gampang buat dia itu core training. Gue bingung banget. Dan itu masih dirasakan nggak sampai sekarang beratnya itu? Apa sekarang udah lebih enjoy apa gimana? Dia enjoy Masih mah parah. enjoy. Dia mah enjoy. Beratan ngeband atau leg day? Leg day. Ngeband. Leg day nya. Kenapa? Emang leg day lu Jangan kayak gimana? digiring. Ini pendapat saya. Saya iya. boleh Iya. berpendapat nggak? Kadang-kadang enggak. Nah, kalau ini saya mau berat saya kata. Berat banget karena ngeband itu Mubazir. ngeband itu kan kayak Makan nih. misalnya kita berlima, 5 suara dan 5 kepala itu sangat pentingnya gitu loh. Nggak bisa kayak asam ya. Ini nggak gue dimakan temen. Manis asem. Color your day. Eh, Oh, your day is gonna be colorful. Natasha. Jadi what? Terus itu jadi kayak kadang tuh kalau dalam hubungan kali ya sedap kayak nggak selamanya kalian tuh harus 100% gitu, nggak semuanya harus kayak gitu. Kadang ada anggota band lo yang lagi 10% dan apparently lo harus 90% di situ gitu. Ya kan kadang kan capek rasanya, cuma ya itu gimana caranya supaya kalian tetap berjalan 100%. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak misalnya Rehan lagi ngeband parah lah, lagi susah banget lah, dia lagi Berapa persen tuh kira-kira? 5%. Turun tuh ya. Dia lagi 5%. Hendri kok lagi marah-marah terus deh, 10% misalnya, 15% doang nih. Baskara lagi 0%. Alias lagi pergi, nggak tahu mana. Tristan minus nggak? Tristan lagi minus 50%. Nah, saat gue menyadari itu, saat gue lagi capek pun, gue tetap harus tahu bahwa mereka lebih butuh gue untuk jadi 95%. Jadi 85%. Nah itulah udah. Nggak usah lu hitung. 15 kurang 50 berarti kan minus 30% ya? 15. Lu nya jadi 115, 150%. Iya. Jadi gue kayak mulai merasa bahwa ternyata di band harus kayak gitu. Walaupun kadang misalnya Enrico, gue kadang 115% dalam waktu yang kok gue tulisnya 115% ya gitu. Cuma ya gimana, gue nggak bisa, itu tetap harus terjadi gitu, harus tetap gue jalanin. Cuma ada waktunya juga dia minus. Memang gak ada yang bilang gue nggak pernah, ini kan contoh. Gua kan ngejelasin. Gua nggak ngenin lu. Itu kan kalau dari POV Udu, kalau dari POV Rehan sama Ico, tantangannya apa dalam ngeband sebagai lomba sihir gitu? Tantangan terberat sama 3 tahun ini yang baru misalnya kalian sadari. Apa tuh? Apa enak-enak aja? Lumayan. Gue sih menikmati ya, Aktif. Kan ada 5 orang berbeda semua gitu. Ya, justru malah seru juga karena lu ke-challenge terus kan tiap harinya. Karena kan ngeband nggak selalu soal bikin ya misalnya bikin musik iya bener. Iya. Ada waktu dan tempatnya, tapi most of the time sehari-harinya ya lu gimana caranya ngejaga dinamika dan mesinnya terus jalan terus gitu. Paling berat adalah Dan itu seninya di situ. untuk tetap konsisten. Nah, kalau untuk tetap konsistennya itu kalau versi lomba sihir Itu tadi. Apa ini? Semuanya tuh caranya salah satunya yang Odu bilang, yang Rehan bilang. nah lu belum bilang nih versi lo apa? Udah bilang, Rehan bilang, lu bilang apa? Menghargai pekerjaan di semua tim. Itu including Betul. di luar, terutama di luar yang di dalam studio, maksudnya dalam proses kreatif, itu menghargai yang lain juga, menghargai pendapat yang lain juga. Belum tentu lu setuju sama pendapat yang lain, tapi setidaknya lu terima dulu aja. Untuk tetap semuanya tuh punya, at least punya ruang untuk mereka muter lah rodanya, itu di ruang kreatifnya. Cuma di ruang yang lain yang lebih teknis, yang misalkan kayak deadline dan lain-lain, lu menghargai itu juga. Menghargai deadline sama dengan menghargai pekerjaan teman-teman lu yang lain, karena udah disiapin deadline,
akan ya berpengaruh. kita ikutin juga gitu. Atau kayak apa yang udah diputusin bersama semuanya udah iya, kita jalanin sesuai itu, jangan tiba-tiba mungkin gampangnya mungkin hari ini kita pakai baju putih sama hitam ya, tiba-tiba ada satu yang pakai kaos. Ya kan itu sama aja nggak menghargai sama yang udah kita yain bareng-bareng gitu misalkan. Atau misalkan hari ini kita pakai baju rumah ya, tiba-tiba yang satu nggak datang. Itu kan sama aja nggak menghargai. Itu udah nggak, urusannya udah nggak ada dengan bajunya, tapi lu udah nggak menghargai kita yang udah datang lagi. Nah mungkin caranya lebih kayak gitu-gitunya juga di saling menghargai kerjaan yang lain gitu. Kerjaan dan ya kalau yang di ruang kreatif ya partner bermusiknya lah. Makanya itu yang Iya karena membuat pasti kalian. kita sebagai musisi ataupun sebagai manusia biasa kayak pengen kalau merasa nih ide gue paling bagus nih. Rasanya ada rasa pengen enggak ini harus terjadi yang ini nih, yang ini aja. Mungkin itu sisi bagusnya dari kita berlima tuh agak ada kayak gitunya semua. Apa sih namanya? Persisten. Bukan persisten. Ego masing-masing tuh ada semua juga. Enggak yang cuman enggak asal iya aja. Lu bikin gini aja misalkan kayak oke, lomba sihir bikin bikin lagu tentang cat tembok ya. Soalnya gue mau ini tembok. Oke, kan enggak gitu. Enggak langsung gitu. Kenapa? Emang sesuai sama yang mau kita apa jadi itu sebenarnya ego itu bagus, tapi ego itu juga harus bisa kita kontrol sesuai nggak sama yang lain gitu. Di manage. Oh, dan menjawab si itu tadi. Emang gua ada pertanyaan? Apa? Emang udah pertanyaan? Kok lu menjawab gua? Oh iya, dan untuk meneruskan yang itu tadi, itu yang bener ya? Iya. Untuk menerusin yang itu tadi, sebenarnya apa juga yang bikin ngeband itu berat tapi kita bisa menantang, challenging lah ya, bukan berat lah ya, challenging adalah saat kita kan sama-sama keras kepala nih semuanya. Cuma lain sisi cara menanggulanginya adalah stop. Cara menanggulanginya adalah kita ngasih peran masing-masing, kita percaya bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing lah di band lah. Jadi walaupun semua pendapatnya kita nggak oke-oke aja, semua pendapatnya kita juga nggak yang harus ikutin gue kayak gitu. Cuma kita ngasih peran kayak misalnya ini kita kan jawab sendiri ya. Misalnya kayak kita ngomongin finance itu pasti Rehan. Ini dari member ya? Dari membernya ya? Oh sebenarnya dari tim yang lain ada juga orang ini. Cuma kayak dari membernya tuh finance kita selalu kerahan kayak Re, ini menurut lo gimana bagian Re, ini gimana gitu. Ntar misalnya dari sisi bisnisnya, misalnya gue, jadi walaupun anak-anak mendebatkan, mereka tahu bahwa oh ya memang sebenarnya Rehan lebih ngerti, yang dulu lebih paham. Ada pos. Pun kayak Enrico, iya ada pos-posnya gitu. Jadi kalau ngomongin Karena tanggung jawab sih. tanggung jawab juga. Jadi ya kita kadang gue nggak serak, tapi kalau menurut Enrico kayak gitu dan dia memberikan penjelasan, ya udah gue akan respect dan setuju gitu. Nah berarti tadi nyambung dari role kalian masing-masing ketika kalian membuat sebuah project atau membuat sebuah lagu masing-masing nih, maksudnya kan gue tahu kalian semua ikut dalam penulisan gitu, tapi di samping itu role kalian masing-masing tuh apa, mungkin penonton juga mau tahu gitu, kayak pas bikin lagu Rehan tuh ngapain sih gitu, tuh kalau yang Udu ngapain, Ico ngapain gitu. Gue mood swing. Gue bagian kayak belum makan yuk gitu. Dan yang lain ngikutin moodnya dia. Lumayan, yang penting kita waktu makannya tepat waktu. Iya kan? Sama jangan membosankan makanannya. Sebenarnya kalau role nggak ada yang definite sih, karena setiap album akan beda caranya. Oh iya. Kayak album pertama tuh kita waktu itu kan pandemi, jadinya lebih kayak ada 12 lagu per orang megang berapa tuh? 3-3 22 atau 33 gitu. Jadi kayak kita bawa lagu lah. Iya. Gue udah bikin nih, taruh nih ke forum gitu. Tapi karena waktu itu keadaannya seperti itu, dan sekarang udah tidak begitu keadaannya, kita ubah, kita beda ini gitu. Jadi kita sekarang harus ngumpul semuanya berlima. Nih kita mau bikin lagu kayak gimana, mau ngomongin apa, kita gonjreng-gonjreng bareng-bareng, cari soundnya dan segala macem gitu. Jadi role-nya pada akhirnya kebentuk sendiri sih dengan cara kayak gitu. Karena pas ngumpul bareng akhirnya masing-masing. Bener, kayak misalkan kita udah nemu genjrengan nih, kayak kemarin waktu itu si menit tambahan tuh, gua sama Tristan ya pernah kan, lo nyari beat drum kan, itu nyari. Oh, lu sekarang vokalis, Cok. Di songwriting emang kita kadang suka mash up. Gitu, tuker posisi ya. Terus pada akhirnya ya udah kayak gonjreng, wih ketemu nih enak nih, seru. Abis itu biasanya Ico sama Tristan langsung ngebikin di komputer tuh, di laptop tuh, kayak ini bagannya gini. Gua sama Udo udah mulai nulis lirik. Oke. Juga gitu. Jadi
Paralel kerjanya Paralel. jalan semua ya. Lapar banget bos. ASMR ya? Nah, dari dinamika yang kalian udah jalani dari sebelum pandemi, kalian susah ketemu sampai sekarang akhirnya bisa workshop kalau mau bikin lagu ketemu berlima bareng gitu. Di momen apa sih kalian kayak ngerasa anjing nih band gua gokil. Apa anjing bisa berapaan? Sorry kan, clip on-nya ditaruh di ini aja. Kacau. Ulang dong dari awal. Gak apa-apa. Bercanda. Ini nggak dikat kan? Enggak. Gua ngerepotin ya? Blok. Di momen apa? Di momen apa kalian merasa wah band gua gokil juga nih gitu. Wow. Kan dulu mungkin ya orang tahu Lomba Sihir adalah band pengiringnya India gitu. Sampai akhirnya kalian punya identitas sendiri, bisa berdiri sendiri gitu. Nah, di momen apa tuh kalian kayak merasa gila ternyata band gue segininya ya gitu. Sampai akhirnya udah survive 3 tahun ini, terus udah punya album, terus udah mau persiapan album kedua juga. Gimana? Kalau dari masing-masing? Kalau gue pas lagunya jadi biasanya. Lagunya jadi udah nggak gue denger lagi. Habis itu pas mau rilis habis pas rilis itu gue denger lagi gitu. Gue mengusahakan, makan dulu. Gue mengusahakan Clear. Telinga lu. lagu yang gue bikin, kita bikin, Ya. itu kita udah suka duluan. Oke. Apalagi kita melalui proses yang kayak aduh nih oke nggak sih kita cari terus jalannya sampai rasanya kita senang gitu. Belum tentu orang lain senang gitu. Tapi at least kita yang udah kita rilis tuh kita happy sama bunyinya. Gue bisa dengerin dulu ulang lagi tuh gue senang gitu. Karena setelah dari situ udah nggak ada urusannya untuk orang harus suka seperti gue nggak. Tapi pokoknya kalau udah jadi tuh biasanya gue udah keren nih benar bunyinya bagus lagi udah selesai. Situ sih. Tapi kalau untuk biasanya itu yang memulai gue untuk kayak aduh keren nih kita ngomongin menit tambahan gitu. Ulang. Awalnya gue kayak masih ini kayak bisa diginin tapi pas proses lama-lama pas udah jadi udah nggak lama nggak dengerin. Terus kan kalau udah dengerin terus kan kita bias deh sama mungkin ini enak apa enggak, apa gue suka atau enggak, atau udah terbiasa kupingnya gitu. Pas gue denger lagi gue udah suka kok. Terus kemarin kita cobain di Makassar. belum, kita cobain di Latihan. Jakarta. Yang kita mau teaser minggu depan kita rilis di mana tuh? Oh di manggung di Di Kuncit. ruang di Kuncit. Gue iseng gitu, coba nyetrak, dedeng gitu kayak. Oh, seru ya, nggak sabar gitu. Kayak, ya udah gue sebatas itu sih, habis itu kita akhirnya di Kuncit kita bisa soundcheck, cobain bunyi. Oh seru ya gitu, tinggal kita latihan lagi maksudnya untuk Menyempurnakan. untuk giniin lagi nih kayak nge-sync semuanya kita berempat lah rata-rata kita main dan nanti berlima untuk showcase untuk kayak biar bunyinya tuh bisa jadi. Nah itu lama-lama kayak bangga lagi. Maksudnya gue nggak, kalau gue pribadi nggak berurusan sama bangganya tuh nggak menunggu orang apresiasinya harus segimana karena kalau gue naruh ekspektasi itu pasti banyak hari yang jeblok. Gitu. Jawabannya bagus. Gue malah Iya. Jadi kalian Gue bangga tuh lihat diri sendiri sih. Gue nggak nunggu kayak orang lain kayak bangga sama lainnya, enggak sih. Itu ntar akan ini sendiri. ekspektasi gimana? Sendirilah. Ya kan? Kalau gue sih gitu ya. Jadi gue tuh mulai merasa kayak bangga dan lain tuh kalau Enrico udah bangga. benchmarknya dia. Karena lagu itu dulu gue kalau Enrico kayak kurang ya, iya sih kurang ya. Tapi kalau gue kayak ada misalnya nih, gue udah lagu nih, anjing lagunya enak banget ya, anjing gitu. Jadi gue bilang gini, kurang bagus ya kayaknya. Lagi ngomongin apa sih? Gimana? Jadi kalau misalnya Enrico udah bilang kayak kayaknya kurang bagus di lagunya, terus gue jadi kayak kerja gue suka, gue langsung Emang iya ya? Iya ya, agak kurang ya gue ya gitu. Tapi ya kalau gue nggak suka, itu bilang anjing ini mantep banget lagunya, gue akan iya sumpah mantep sumpah. Padahal lagi nggak suka ya? Gue nggak suka, tapi Enrico suka, gue akan otomatis suka. Itu aja intinya, kalau gue kuncinya. Jadi begitu Enrico udah puas, gue puas. Lu puas. Gue happy, gue akan masa band gue keren. Sangat berpendirian. Yes. Tapi that's me, itu kan that's me, menunjukkan that's me. dia Iya. sebegitu percayanya. Iya. Yes, that's me. Antara percaya atau Atau ngomong. oh Kalau Rehan di momen apa, Re? Gua
periode di mana waktu itu Tama cabut, terus habis itu si Bangga Tama cabut. bukan. Tama cabut, oh ini band lo keren banget ya. Waktu itu kan ada satu itu momennya berdekatan tuh, Tama cabut, terus habis itu Baskara udah nggak ikut daily-nya lagi. Iya. Itu berdekatan banget tuh ya kayak. Wah down dia. Itu dalam Iya, downhill. itu dalam Downer. Downer dia. sebulan ya? Iya. Dalam sebulan itu. Itu bener dalam sebulan banget. Nah, itu lumayan menantang sih buat kita kan karena kehilangan 1,5 lah gitu. Kehilangan 1,5 orang gitu kan. Wah anjir gimana nih ya gitu. Cuman ternyata di situ ya kita bisa menemukan skin baru lah gampang. Anjir, skin baru. Apa baru? Skin. Oh, bayar nggak? Itu kan sebenarnya kayak itu kan jadi kan kita berevolusi lagi kan. Iya. Yang tadinya kita bantuin teman kita main, maksudnya si Hindia. Terus habis itu jadi band yang berenam, terus bandnya sekarang daily-nya kebanyakan berempat gitu. Itu kan berarti kan kita udah melalui evolusi 2 kali dan kita melakukannya menurut gua dengan cara yang bisa kita banggakan lah menurut gua. Berarti ya maksudnya dalam 3 tahun ini kan udah banyak perubahan juga Betul. dari. Ya mungkin sih. Takut. Iya. Iya benar. Jadi lupa gue mau nanya apa itu. Nggak fokus dong. Mungkin perubahan. Takut. Takut, mungkin takut perubahan. Heeh. Kita harus sabar. Ini kan nasihatin ya jadi. Iya. Nggak, jadi dari 3 tahun ini kan maksudnya banyak naik turunnya kalian, keluar masuk personil, nggak ada yang masuk ya? Nggak ada. Banyak kan keluar ya? Jangan keluar. Menang 1-2, 1-0 udah selesai. Iya, maksudnya tadi kalian juga menganggap 3 tahun tuh, aduh kita tuh masih batita. Iya. Tapi mungkin untuk sebagian orang, termasuk gue, atau mungkin fans kalian peserta lomba sihir itu menganggapnya ini sudah hebat gitu loh. Kalian udah survive pandemi. Maksudnya kan nangis. Masih nggak boleh terganggu. Fokus. Oh, iya. Untuk memperkenalkan band yang lahir pas era pandemi itu kan menurut gue susah sih. Menurut kalian susah nggak? Gue jujur Menantang. nggak tahu sih. Gue itu gara-gara kan nggak ada kegiatan ya. Ya udah bikin aja. Kan mungkin menurut gue bukan jadi susah karena waktu itu ekspektasi gue 0 sih. Main aja udah bikin aja. Jadi tiba-tiba ya udah lanjut gitu. Oke. Maksudnya ya jadi muda karena ekspektasi 0. Even minus kayak. Oh ya bisa pandemi. Tapi bener secara bisnis menantang. Iya. Secara bisnis menantang karena ya kapital yang dikeluarin kan nggak kecil kan gitu. Gambling lah ya. Gambling gitu. Dan sedangkan waktu pandemi kan lebih gampang kalau lu solo gitu. Iya. Maksudnya banyak kan orang yang rilis Ya, waktu solo. pandemi solo lebih mudah lah. Awal-awal ya. Setahun awal gitu. Terus kita band gitu ya kayak udah nekat aja deh gitu. Makanya lu juga project solo lebih giat lagi Waktu tuh. itu ya, waktu itu. Ya tapi ternyata nggak tahu dari mana tuh tiba-tiba bisa gitu. Ya maksudnya dari perjalanan itu kayak sampai akhirnya kalian menyentuh 3 tahun ini kan maksudnya setiap tahunnya jadi menit tambahan buat kalian seperti judul lagu kalian yang baru dirilis. Judulnya menit tambahan gitu loh. Gimana? Nggak nyangka banget tiba-tiba keluar. Lumayan. Makanya jangan ganggu kalau gue ngomong. Iya kan, nggak nyangka. Iya. Judul lagu terbaru kalian adalah Menit Tambahan. Gua dengerin, teret gitu kan. First impression lo apa? First impression gua lebih garang sih. Lo Kayak jadi gimana? Muka lo segini pertama kali gimana kayak? itu gerung bukan garang. Gue pengen tahu ekspresi muka lo pertama kali nih. Enggak, kalau gua lebih bagaimana gua cara menikmati lagunya. Gua kalau ke mana-mana biasa naik motor, ini lagu enak, seru banget buat naik motor. Pas Kenapa? pertama kali denger. Bisa ngebut. Oke. Karena lagunya Adrenalin Pak, yang ini Pak, yang suka Pak. tapi ternyata setelah Bikin nggak pakai helm, nggak bawa SIM. Dengerin menit tambahan. Enggak lah, amit-amit anjir. Distraksi baik banget. setelah Kasian ya. nggak kasihan apa sama gua. Setelah gua lihat kayak video liriknya, terus respon orang-orang ternyata memang lagu ini lebih cocok untuk lari ya. Karena Rehan lagi lari banget. Benar. Itu bang, itu. Sebenarnya Itu.
Nah, sebelumnya ceritain dulu dong, ini sebenarnya menit tambahan tuh kalian bicara tentang apa? Ini kan kayaknya perspektif waktu nih yang diambil nih, kayak perspektif waktu apa sih yang kalian bahas di sini gitu? Apa Rek? Iya ini kan bintang video klipnya. Bintang lah. Nggak semua nyala bintangnya. Kan lu doang yang lari di situ. Iya Rek, udah jawab Sebenarnya jadi kita tuh punya kebiasaan nulis lagu itu emang yang kita alamin bareng-bareng gitu. Iya. Yang maksudnya kita nggak ngarang-ngarang lah. Kita kayak kemarin album yang Selamat Datang di Ujung Dunia juga lahir karena kita sama-sama besar di Jakarta. Gitu. Kita bahas tentang Jakarta. Pas kita mau bikin album kedua kan kita ngumpul tadi berlima yang untuk ngobrolin apa nih yang pengen kita bicarain. Dan satu hal yang common waktu itu pas kita pertama kali ngobrol adalah ternyata hidup kita setelah pandemi itu lucu ya gitu. Kayak Gimana tuh lucunya? kayak di satu sisi seneng, ya kan lo kayak dikasih second chance gitu dalam hidup kalau lo bertahan dari pandemi. Kita bersyukur akan hal itu, tapi ada satu sisi juga kayak lo selalu khawatir, ini besok bisa aja ada pandemi baru coy, gitu. Bisa aja nih dunia berhenti lagi gitu. Nah itu kayak membuat kita punya sikap yang berbeda aja gitu. Kayak ya bersyukur tapi di satu sisi waspada nih. Iya. Nah itu Waspada gitu ya. kita mencoba untuk tidak terlalu waspada tapi nggak terlalu senang juga. Yang penting jalan aja terus gitu. Intinya. Intinya. Gue juga udah ngeblank Pak. Intinya Intinya apa? Nah, karena kita punya pandangan tersebut, waktu itu si Baskara pernah bilang, ini kayak seru nih kita ngomongin ini, tapi dari perspektif extra time bola. Oke. Ya karena ada kalau peluit panjang. Bener, Ya. kayak kalau Fergie time-nya MU. Apaan sih nyari pembelaan teman-teman MU deh. Buat teman-teman MU supaya lagi nonton ini. Gini, MU itu ada dulu namanya Fergie time. Kalau lu lagi udah Ini. extra time, Ferguson. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Iya lah, pas dia lagi soal itu Fergie time. Yes. kalau udah extra time, itu justru malah tambah ngereok tuh tim. Yes. Gitu. Overtime tuh ya. Jadi kayak udahlah anjir gue nggak tahu gue menang apa kalah, yang penting gue maju aja terus gitu. Nah itu kayak ternyata menarik ya ngomongin itu dari perspektif si menit tambahan itu. Oke. Gue jadi ngeblank dari tadi anjing. Hidden Mickey. Lu bisa nggak bikin gini? Si perspektif waktu ini nantinya ini kan jadi single pembuka di album kedua kalian ya? Yes Queen. Apakah nanti semuanya akan membahas tentang perspektif yang sama, turunannya dari waktu ini, atau gimana di album? Sebenarnya kita akan ada menit tambahan, detik tambahan, jam tambahan, hari tambahan, minggu tambahan, bulan tambahan, tahun tambahan. Jadi emang satu album 7 bulan. Nah, 7 doang tuh. ini deh, minggu tambahan, dasawata tambahan sama 1 bulan. Ada tambahan. Satu bulan. Jadi emang kita pengen bikin semua itu tambahan lah, karena itu kita butuhin. Tapi intinya angle-nya adalah itu. Tapi emang intinya adalah itu gitu. Intinya adalah kita pengen ngebahas tentang kalau dari sisi Rehan tadi dari sisi waktunya gitu. Kalau dari gua adalah sisi ini fasenya lomba siri yang kedua gitu. Karena banyak perubahan dalam hidup kita. Kayak misalnya nih as simple as Rehan udah nikah, Enrico udah nikah. Terus kita semua sekarang udah mau mendekati 30 dan udah dari 30 juga. Siapa? Yang nanya. Anjir. Siapa? Lu udah 30. Siapa? Gue 28. Nah, karena jadi ya udahlah kita memang udah lebih dewasa dari sebelumnya pas kita bikin album pertama. Karena album pertama tuh kita masih umur 18 lah ya. Masih kecil. Nah, jadi sekarang ini kita coba bikin fase yang baru nih buat lomba sihir. Itulah makna dari si menit tambahan ini. Oke, thank you banget semuanya. Belum saya. Maksudnya secara musik juga berubah. Menurut gue sih berubah ya, nggak tahu menurut kalian. Menurut kalian berubah nggak? Karena lagunya baru jadi satu Pak, kita nggak tahu nih. Ini mau berubah semuanya atau enggak ya gitu. Tapi berarti ini akan kalian bikin pelan-pelan satu-satu atau nanti bakal langsung Rahasia. Satu-satu.
satu. Iya. Yang buru-buru. Maksud gua. Menit tambahan dulu yang diajak ngobrol. Iya, ini kan waktunya menit tambahan. Gue penasaran tanya apa tadi. Gue penasaran banget tanyanya apa. Nih makan dulu makan. Nah, Gampang banget disuruh. gampang banget ya? Bikin satu-satu kita pasti. Ini udah Ya, habis mau semua bikin itu. satu-satu. Ya, makasih, Cok. Bikin satu-satu. Lu tau gak sih mitos kalau orang lagi sibuk di... Beda nih pertanyaannya. Iya di teleponan ngambil. Iya, lagi sibuk tuh dikasih apa aja nerima gitu. Iya. Nah, kalian tuh ntar di lagu, Menit tambahan. di album ini, Gampang terima. kan album pertama kalian lumayan campur aduk ya? Iya. Maksudnya gado-gado banget gitu. Satu lagu, lagu satu, lagu dua, lagu tiga tuh maksudnya beda-beda. Akan diadaptasi juga kah di album ini? Apa gimana? Atau sebenarnya kalian album ini sudah di-plan dari kapan gitu? Itu dulu deh. Kalau di plan dari kapan sebenarnya emang udah di plan bahwa Mana sih lo? Kalau ditangkap tadi. Lah kata lu suka-suka. Iya memang sih. Gue berlaku suka-suka. Kan lagi ngobrol. Nggak, kalau di plan sih pastinya udah di plan Iya, Kenapa jadi? saya udah di plan dari lama. Iki lagu deh, bisa. Gak cocok aja. Gue juga nggak nyangka ini kenapa keluar. Lagu orang Jawa nggak deh. Udah di plan. Udah di plan emang dari kita sebelum rilis album pertama ya. Iya, benar. Kita ada album pertama. Udah di plan dari tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun Ya, lalu, tahun lalu iya. lah. Kalau Sebenarnya- kita akan rilis mulai single di tahun 2024. Iya. Album insya Allah di tahun 2024. Itu bagian dari mendisiplinkan diri lah. Yes. Ya, kita udah 3 tahun ya Yes. terakhir rilis album baru. Biar nggak album terakhir. kosong-kosong banget. Yes. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya masalah lagunya akan beda atau enggak, sebenarnya kalau di album pertama, kenapa bisa campur adu dan gado-gado? Itu kan lagi-lagi kayak dari yang Rehan bilang. Selain ini kita mau nge-combine lomba sihir itu kan adalah Enrico, ada Rehanur, Tristan, Iya. Dudu, dan Baskara dan Tama. Kita mau combine itu semua di album, jadi kita nggak kehilangan ini masing-masing lah ya, warna masing-masing. Dan yang kedua, karena tadi yang Rehan bilang, kita tuh ngerjainnya kayak ini dua lagu, dua lagu. Jadi ya akhirnya rasanya Rehan banget, itu Iya. banget. Makanya jadi pas nyampur tuh kayak gado-gado. Nah kalau di album yang ini makanya kenapa sangat dibutuhkan kita sekarang caranya beda yuk, karena nggak pandemi bisa offline, kita ketemuan ngumpul, jadi rasanya tuh setiap pendapat yang keluar dari mulut anak-anak bisa komen dua lagu. Itu nggak menjawab pertanyaan lu tadi. Endrika terusin. Apakah di album ini kita akan beda-beda? Apa ini karena cemilannya ya? Bisa jadi ya, sugar Menurut rush gua- paling. Itu salah deh. Ngasih cemilan ini. Menurut gua Duduk jing. beda atau enggak itu enggak, kelebihannya sebenarnya sekarang mungkin kita bisa punya waktu lebih banyak. Jadinya bisa lebih mikirin lebih banyak, secara produksinya pun bisa dipikirin gimana caranya. Rasa itu sebenarnya pengennya beda dari album 1. Iya. Tapi nggak beda dari album 1. Lo akan terasa itu beda, tapi ini tetap Lomba Sihir. Iya. Nah itu yang lagi kita cari untuk album 2. Oke. Di lagu Menit Tambahan juga gue ngerasanya gitu, musiknya beda tapi vibes-nya masih LS gitu loh. Karena kalau lo dengerin sesuatu yang sama terus, kita dengerin sesuatu yang sama terus, kayaknya kita sebagai musisi, sebagai seniman dan sebagai pekerja kreatifnya tuh kayaknya pengen banyak nih hal yang pengen dilakuin, tapi kenapa terbatas cuma di satu, karena kayaknya kok beda gitu. Nggak, kayak kita pengen coba aja gitu. Belum tahu mungkin nanti album 3 seperti apa, album 4 seperti apa, tapi album 2 nih yang lagi kita coba, caranya seperti ini. Ya kita coba aja dulu. Keluarnya gimana ya gitu. Oh, Mungkin tadi katanya Udo juga album ini 28 lagu ya? Betul. Terus judulnya lagi pula apa? Lagi pula menit Tambahan ini tambahan ini akan terus ada. akan terus ada kayaknya, namun mungkin juga hidup akan berakhir. Panjang lah. Panjang ya? TML, TMHB. Panjang parah. Sekarang musisi-musisi judulnya panjang-panjang gitu ya? ya kan di Indonesia semua disingkat. Iya sih. Kayak Ikutan aja. Sama Datang di Ujung Dunia sedut kan? Iya, sedut. Benar juga sudut. Sedut. DDUD. Iya enggak? Kok lu mikir? Nggak mikir, gue lagi mau ngambil yang mana. Lagi mikir itu mau ngambil yang mana? Oke, maksudnya setelah ini berarti kan kalian ini jadi gerbang pembuka album baru kalian, fase baru kalian Amin, semoga benar setelah tadi. 3 tahun ini. Terakhir kayak di 3 tahun ini
gue selalu mengamini gini, band itu pasti punya cita-cita. Gak tahu sih kalian punya cita-cita nggak? Punya kan pasti. Maksudnya sebagai lomba sihir gitu. Kayaknya punya deh. Punya. Kayaknya ya. Nah, menurut gue saran gue lu gak usah ke distract. Iya benar. Gue fokus ke kalian aja ya. Nah, Distraksinya gue nih ya. iya. Tadi gue mau narik lu sumpah. Distract lagi. Iya ya. Nah, selama 3 tahun ini kayak cita-cita apa yang udah kalian set dari awal tahun dan sudah tercapai di 3 tahun ini dan apa yang belum? Bisa manggung ke kota-kota baru. Iya. Ada yang sudah terrealisasi nggak kota-kota baru kayak unexpected Palu. gitu? Purwokerto, Rehan pengen banget ke Purwokerto, nanti kita bulan ini ke Bulan ini ke Purwokerto. Karena itu Purwokerto adalah, adalah kota kelahiran gue. Oh gitu. duh kota kelahiran kita semua udah. Udah. Nah, udah nih. Kalau misalnya Makan nih ngomong sopan. Punya terus. Wih, Cap ngecap terus lagi. cap. kalau misalnya cita-cita ini di luar dari sisi bisnis ya. Kalau bisnis kan pasti kita udah mikirin ini mau kemana tahun depan, Iya. tahun sebelumnya, setelahnya. Kalau misalnya secara band, cita-citanya adalah kita selalu mencoba untuk mengapresiasi hal-hal yang kecil-kecil gitu. Apa sih kayak stepping apa? Small step gitu loh. Little Celebrate achievements. every moment. Every moment. Jadi misalnya nih kita udah ngeplan 3 bulan ke depan apa aja aktivitas yang mau kita lakuin. Selalu udah clear nih, ini mau ngiris ini, mau bikin ini campaign-nya udah setiap cita-citanya adalah supaya ini semua terrealisasi, titik gitu aja. Ntar begitu terjalani dan achieve, ya kita celebrate itu, celebrate itu. Jadi kita secara band member tuh Happy. rasanya tuh happy dan sehat dan nggak selalu kayak ambisiusnya tuh nggak ambisius yang kayak ini kenapa sih kita nggak nyampe kesini, kenapa sih Iya. gitu loh. Tapi ya udah Dijalanin selesai aja. Pas dapat bersyukur supaya dapat. selalu glass half full gitu rasanya. Iya. Tapi sebenarnya semua itu udah, maksudnya kita usahakan itu on track gitu, bukan kayak kita jalanin aja besok ada apa ya. Enggak, sebenarnya kita berusaha menuju ke goal yang kecil-kecil ini. Iya. Ada cara nge-achieve sih ini nih. Sebenarnya goal yang kecil-kecil ini akan menuju ke goal yang besar, tapi kita nggak ngeliat langsung ke sini nih. Kita ngeliatnya yang satu. Yang besar nanti biar manajemen aja yang mikirin. Ada benernya. Yang ada lalu ya kan. Tapi kalau yang belum tercapai dan kalian lagi pengen banget di tahun ini dapetin apa? Aduh, Duit ini 50M. setiap hari 50M. Disokong 50M. Pengen banget lagi dapat Iya. 50 gila gede banget loh itu. Dapat lah ntar di Amin aja, amin. di 2 jam bersama lomba sihir. Amin. Di Hirskam Desa Nita. Emang kita ngundang konglomerat siapa yang mau? Emang ada? Ya gede banget Bapak, kayak nggak make sense deh. Ya, kan cita-cita kalian. Iya sih. Emang itu cita-cita Udu? Gue. Pribadi buat keluarga gue. Oh. Nggak ada hubungannya sama bahasa ini kayak ngomongin. Gue. Kita gue. Terakhir ya. Terakhir nih ya. Terakhir, sumpah terakhir. Sumpah. Ini pertanyaan gue pribadi, fix banget. Oke. Yang gue notice dari lomba sihir adalah lirik-lirik yang humor tapi sarkas. Itu Humor tapi sarkastik. Oke, lanjutin dulu deh, ntar lupa dia. Nah, Kok hancur banget deh. Banyak apa ya? Kok bisa gitu ya? Micin Nggak nggak tahu bikin kenapa gini. ya? Kenapa ya? Hancur Lo kebanyakan. Lo Gini, fokus, gini. berarti lo sebenarnya yang mesti lo tingkatin tuh fokus. Lo mesti Iya. belajar baca buku yang banyak. Spot emotion sih menurut enggak karena ini gue harus ngeliat ketiga orang. Oke. Jangan alasan. Apa gimana coba. Kan kalian selalu menyematkan lirik-lirik yang humor sarkastik. Apakah akan diterapkan juga di lagu-lagu kalian berikutnya menuju album kedua ini? Iya, kayaknya aku bikin begitu. Karena itu udah jadi bahasa kita sehari-hari sih sebenarnya. Kalau yang album pertama kan maksudnya kalian sarkas akan Jakarta gitu kan. Kalau ini lebih ke diri sendiri kah atau ntar Bener. ke diri sendiri? Bener. Soalnya kita ngalamin tahu deh Udu yang udah ini banget ya. Iya, Sarkas gitu-gitu. diri sendiri. Bener. Soalnya kan kita berbicara tentang hal yang kita alami di kehidupan kita pasca pandemi ini kan. Jadi kita sama ngomongin tentang diri kita sendiri gitu. Iya. Ya pasti kita akan nyindir diri sendiri. Dan kalian tidak apa-apa akan hal itu kan? Karena tiap harinya begitu. Enggak. Lapar lagi gue. Emang ya? Salah lu. Ya oke.
Daripada saya terlalu banyak ke distract. Patah tapi tuh ya. menurut lu, Patah aja udah. Menurut lu emang lomba sihir tuh buat lu apa? Susah banget ini. Enggak, buat lu Pertanyaan doang. tersulit. Iya, sulit ini jawabannya. Karena kalian tuh udah deket banget sama gue sebenarnya. Buktinya Local Fest ada 2 kali, kalian ada dua-duanya. Yang ketiga kalinya Yang ketiga sampai kalinya ketemu di Sampai ketemu di tanggal Local berapa? Fest. sampai ketemu di Local Fest 2024. See you. Hari Sabtu jam Fit. setengah 1 Catat malam. ya. Pastikan lomba sihir ya. Lomba sihir akan main jam 20.00 WIB. Minta. See you guys di Local Fest 2024. Ya, dan mereka hanya membawakan menit tambahan. Yes. Satu lagu aja nggak masalah. 8 kali. Yes, nggak masalah. Jadi setlistnya menit tambahan semua. Nggak masalah. Bisa nanti dari kunci yang ini naik satu, naik Iya, setengah, naik 1 naik oktav, setengah. naik 1 oktav gitu. Naik 1 oktav sama dong, cuma makin tinggi dong. Iya bener. Dadah. Udah.